Informasi pertama, saudara, terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan biaya timbunan lokasi MTQ Kabupaten Aceh Barat di Desa Lenteng. Mereka menyerahkan proses hukum kasus yang menjerat auditornya kepada BPK. Namun BPK juga akan melakukan evaluasi internal dan menerapkan langkah introspeksi. Hai teman-teman, sebelum memulai presentasi pada hari ini, alangkah baiknya kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Kami dari kelompok 2 beranggotakan Natasha Dwi Kanaya dan Marsha Farizal Khairunisa. Selamat menyaksikan presentasi kami. Standar audit sektor publik. Di dalam standar audit sektor publik terdapat standar pemeriksaan keuangan negara atau yang kemudian disebut dengan SPKN. SPKN memiliki peranan penting dalam pelaksanaan tugas BPK sebagai patokan atau arahan pertahapan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara bagi pemeriksa. Penggunaan SPKN dalam pelaksanaan diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas informasi yang dilaporkan atau diperoleh dari entitas yang diperiksa. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan SPKN? SPKN atau Standar Pemeriksaan Keuangan Negara merupakan sebuah standar pekerjaan lapangan dan standar pemeriksaan yang memuat persyaratan profesional pemeriksa, untuk pelaksanaan pemeriksa, dan persyaratan laporan pemeriksaan yang profesional. Selanjutnya, kita akan mempelajari apa tujuan pembuatan standar ini. Tujuan pembuatan standar pemeriksaan adalah untuk menjadi ukuran mutu bagi para pemeriksa dan organisasi pemeriksa dalam melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Standar pada standar pemeriksaan keuangan negara. Adapun standar dalam pemeriksaan keuangan sektor publik terdiri dari standar umum, standar pemeriksaan keuangan, standar pemeriksaan kinerja dan laporan kinerja, serta standar pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Berkaitan dengan ketentuan mendasar untuk menjamin kredibilitas hasil standar pemeriksaan keuangan. Standar ini mengatur standar pemeriksaan kinerja, standar pelaksanaan pemeriksaan kinerja. Kenapa dibutuhkan bukti audit? Karena seorang auditor harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti audit untuk mendukung hasil audit, serta sebagai dasar menyatakan pendapatnya. Pemeriksaan untuk tujuan tertentu. Di dalam standar ini, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas terkait Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia atau yang kemudian disebut dengan SAIPI. Mari simak. Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia adalah standar yang diterapkan dalam audit intern oleh instansi pemerintahan di Indonesia. Standar ini dikembangkan untuk memastikan bahwa audit internal dilakukan secara efektif, objektif, dan sesuai dengan peraturan serta praktik terbaik. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang sudah berlaku. Selanjutnya, kita akan membahas terkait tujuan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan komponen di dalamnya. Tujuannya untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang sudah berlaku. Komponennya mencakup standar tentang perencanaan audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut temuan audit, serta bukti audit pemeriksaan sektor publik. Lalu, apa saja sih struktur dan fungsi audit intern dalam pemerintahan Indonesia? Strukturnya dan fungsinya terdiri dari standar operasional, pelaksanaan audit, perencanaan audit, serta pelaporan. Jika kita sedang bahas terkait audit, pastinya akan berkaitan dengan bukti audit. Bukti audit adalah segala informasi yang mendukung angka-angka atau informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat digunakan auditor sebagai dasar menyatakan pendapatnya. Seorang auditor harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan
bukti audit untuk mendukung hasil auditnya. Kenapa dibutuhkan bukti audit? Karena seorang auditor harus mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, dan mendokumentasikan bukti audit untuk mendukung hasil audit, serta sebagai dasar menyatakan pendapatnya. Berikut beberapa syarat sah bukti keuangan publik. Yang pertama, bukti transaksi dibuat oleh penyedia layanan atau penjual. Yang kedua, pada bukti transaksi diberi nama penerima, ditandatangani atau diparaf dan dicap oleh penerima transaksi atau pimpinan organisasi. Yang ketiga, tertulis keterangan waktu kejadian seperti tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya, tertulis barang atau jasa apa saja yang ditransaksikan. Tertulis pula jumlah uang yang ditransaksikan dan adanya materai dalam jumlah tertentu, misalnya transaksi di atas Rp1 juta, maka nota atau kwitansi perlu ditempel materai. Teman-teman, sebuah bukti perlu melakukan verifikasi terhadap temuan tersebut. Maka, verifikasi bukti transaksi bertujuan untuk mencegah penyimpangan yang dapat merugikan negara, adanya kebenaran formal dan substantif, serta kelengkapan dokumen yang dikirimkan ke kantor pelayanan dan kas negara. Kemudian mengetahui apakah peraturan dan perundang-undangan yang berlaku telah ditaati satuan kerja tersebut. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 2. Kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dalam proses pembuatan video. Semoga presentasi kita hari ini bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa kembali.